Mungkinkah seseorang yang masih hidup ini tidak menghadapi masalah? Tidak mungkin. Setiap orang yang masih hidup pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Hanya saja memang tingkat kegalauan seseorang itu berbeda, karena ada masalah yang besar, ada masalah yang kecil, ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan. Namun yang perlu diingat, masalah yang berat tidak identik dengan masalah yang besar. Masalah yang ringan tidak identik dengan masalah yang kecil. Karena apa? Ada orang yang sebenarnya masalahnya besar tetapi terasa ringan. Ada juga orang yang sebenarnya hanya masalahnya kecil tapi merasa itu sesuatu hal yang berat. Mengapa itu terjadi? Bergantung respon orang itu. Kegalauan hidup seseorang bergantung respon bagaimana orang itu merespon peristiwa-peristiwa itu. Maka seorang pakar psikoterapi dari Los Angeles yaitu Dr. Robert Resnick pernah punya rumus E plus R sama dengan O. Event plus respon sama dengan outcome. Hasil ini sangat dipengaruhi oleh respon. Peristiwanya sama, responnya berbeda, hasilnya juga berbeda. Maka hari ini Yesus berpesan, memberi nasihat kepada kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah ketika kita punya beban berat, datang pada Yesus, Yesus akan mengangkat seluruh beban hidup kita? Tidak. Yesus tidak pernah menjanjikan hal yang seperti itu. Sayangnya kita sering membaca pesan Yesus hanya sampai di situ. Sebenarnya sekurang-kurangnya ada 3 syarat, karena setelah itu Yesus melanjutkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Yesus. Dan yang kedua, kita memikul kuk yang dipasang Yesus. Mengapa? Karena Yesus ingin membersamai perjalanan hidup kita, membawa beban-beban itu. Sehingga beban itu tidak kita bawa sendiri, tapi juga tidak diambil Yesus semuanya. Yesus berjalan bersama kita. Yesus ikut mengangkat beban itu, sehingga beban yang tadinya berat tidak harus terasa berat. Karena apa? Kita tidak membawanya sendiri. Dan di dalam semuanya itu, Yesus minta kepada kita, dan belajarlah padaku. Sehingga saat kita berjalan bersama Yesus, sekaligus kita juga belajar dari Yesus. Belajar apa? Belajar untuk lemah, lembut, dan rendah hati. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, tentu bukan orang yang suka menggerutu, orang yang suka bersungut-sungut, tetapi lebih banyak diam, merenungkannya di dalam hati, seperti yang juga dilakukan oleh Bunda Maria. Hari-hari ini, ketika kita ada permasalahan hidup yang terasa berat, mari kita refleksikan, apakah kita sudah memberi respon yang benar. Respon yang benar, Yesus memberi pesan pada kita, memberi nasihat kepada kita. Pertama, kita datang kepada Yesus. Yang kedua, kita memakai kuk yang dipasang Yesus, karena Yesus ingin berjalan bersama kita. Dan yang ketiga, kita belajar pada Yesus. Belajar untuk lemah lembut, belajar untuk rendah hati. Membeli rawon di dalam pasar, sebaiknya jangan hanya sendirian. Ketika respon kita benar, masalah yang besar pun akan terasa ringan. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.